sempat sampaikan investasi Depan BCA ini ada yang di pasar modal dan juga di luar pasar modal. Kita sudah mendengarkan tadi Bapak menjelaskan seperti apa yang di luar pasar modal. Lalu bagaimana dengan di pasar modal sendiri? Apalagi di 2025 ini dengan penuh volatilitas begitu. Kira-kira apakah Depan BCA ini akan fokus ke pasar saham melebihi jumlah yang di 2024? Dan bagaimana untuk instrumen-instrumen yang sifatnya lebih jangka panjang? Oke. Ya, kalau untuk di pasar modal, yang seperti saya katakan, kami nggak akan lepas juga. Karena kadang-kadang di pasar modal itu kalau lagi good feeling gitu ya, dapatnya banyak kan dari sana. Pasar modal kami tetap masuk. Terutama waktu harganya pada turun itu kami ambil sebetulnya. Tapi memang porsinya nggak besar, kami akuin. Tapi kami tetap masuk. Itu dari sisi pasar modal. Kalau kemudian pasar modal kan ada reksadana. Reksadana ini kami bagi dua, yang pendapatan tetap dan juga yang equity. Atau mungkin ada yang campuran, malah tiga ya. Nah, kita bagi-bagi sana. Maksudnya kenapa mesti multi investasi? Karena ya tadi supaya agile kan. Kalau ini agak goyang ya kita ke pendapatan tetap aja. Yang equity goyang kita ke pendapatan tetap. Kalau pendapatan tetapnya mulai stabil, yang ini mulai naik kita pindahin lagi ke yang equity. Begitu seterusnya. Jadi memang dari investasi di pasar uang, pasar modal, itu tuh nggak bisa lihatnya satu-satu, mesti kombinasi antara pasar uang, pasar modal. Pasar uang kan kita ada SPI juga. Itu sebetulnya satu peluang yang sangat bagus. Apalagi untuk industri dana pensiun ya. Itu kami bersyukur sekali. Pemerintah menggunakan yang namanya sekuritas rupiah Bank Indonesia. Sudah dijamin pemerintah, penerbitnya BI, ya kan. Imbal hasilnya lebih tinggi dari deposito, dan itu jangka pendek. Itu yang lebih cocok untuk menjaga likuiditas. Itu Baik. mungkin yang... Tadi Bapak sempat sampaikan soal SRBI gitu yang sebenarnya menurut Bapak ini adalah berkah begitu untuk dana pensiun. Tapi kalau kita mengingat SRBI ini kan awalnya dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebenarnya untuk menjaga stabilitas rupiah ketika pasca dari pandemi waktu itu ya. Dan menurut Bapak sekarang tuh sebenarnya masih dibutuhkan tidak sih SRBI itu? Memang sih kita lihat dolar ini masih di 16.200 begitu. Tapi kan secara perlahan ini kan sebenarnya kondisi perekonomian juga sudah membaik. Kalau kami sendiri sih inginnya ada terus, tapi memang itu sih malakama sih bagi Bank Indonesia ya, karena dia juga membawain yang bank juga. Tapi paling tidak dana pihak ketiga bank itu kan mulai banyak sudah juga di SRBI kan ya. Nah, tapi kalau untuk kedepannya SRBI akan masih ditambah, tapi nggak dalam volume yang sebesar sebelumnya, karena ya tadi Pak Ferry kan sudah menghitungkan untuk ini, dia akan lihat sikon. Tapi kami kalau ditanya, Dapen gimana? Senang sekali kalau masih ada gitu. Baik, berikutnya terkait dengan kepesertaan. Tadi Bapak juga sempat mention kepesertaan di Depan BCA ini naik begitu. Lalu apakah ada target tertentu untuk kenaikan di 2025 ini mungkin bisa mencapai berapa dan strategi apa nih yang disiapkan? Kalau untuk jumlah peserta, kami kan given. Karena tergantung dari pendiri kami, kalau dia nerimanya banyak, kalau pendiri nanti katakanlah menganut zero growth, itu kami juga nggak bisa apa-apa. Tapi yang paling penting adalah di sini adalah bahwa iuran dari pendiri itu lancar sekali ke kami. Jadi kami tetap, karena kan pasti ada kenaikan ya gaji ya. Nah itu akan menambah investasi kami. Investasi kami ya tadi kita kesempatkan dengan porsi yang maksimal lah returnnya. Tapi kalau untuk target ke depan paling kita hanya mau targetan bahwa untuk aset sendiri itu tentunya kami harapkan akan naik ya. Tapi naiknya nggak seperti tahun sebelumnya lah. Malah kami ini ada pesimis juga sih naiknya. Karena pesimis dalam arti kata di tahun depan itu banyak peserta yang umurnya sudah jatuh tempo, iuran jadi peserta normal itu mulai jatuh tempo. Nah makanya itu akan membuat gap antara penerimaan iuran dengan pembayaran manfaat itu lebih besar dari pembayaran manfaat. Makanya untuk ke depannya kami nggak targetin terlalu tinggi sih untuk aset.
Tapi kalau untuk yang tadi, yang realize, kami masih yakin sih pasti akan naik lagi. Kita bisa targetkan ya paling nggak sama lah. Untuk realize ya. Kalau unrealize itu biarinlah pasar yang membentuk. Sepanjang kami tahu apa sih yang investasi apa aja yang di SPI itu. Baik, tapi kita tahu pemerintah juga ada wacana untuk mewajibkan dana pensiun untuk pekerja, begitu. Ini kan bisa menjadi sebuah gebrakan juga sebenarnya untuk industri dana pensiun. Tapi Bapak melihat seperti apa nanti dampaknya? Apakah sebenarnya industri dana pensiun juga sudah siap? Ya, sebenarnya kalau ngomong dana pensiun sebenarnya kan bukan haknya pekerja saja ya. Karena yang bukan pekerja pun punya hak untuk mempunyai dana pensiun. Nah, kalau di kami ini kan yang dana pensiun memberi kerja, berarti yang pekerja. Kalau yang non pekerja itu kan di DPLK. Nah, sebetulnya yang paling besar manfaatnya kalau dengan ada penambahan iuran tadi adalah di DPLK. Dia bisa mengembangkan inklusinya akan lebih besar. Kalau di kami, sebetulnya yang paling pokok adalah kami bisa menjaga satu likuiditas, yang kedua kita bisa maintain gap antara iuran dan pembayaran manfaat itu bisa likuiditasnya terjaga dengan baik. Kalau untuk kedepannya lagi, investasi itu kan walaupun pekerja itu kan pasti ada kenaikan gajinya ya, itu kan akan menambah investasi. Nah, investasi kami gulung lagi dengan pengembangan sebelumnya, tentunya itu kan akan menambah dari sisi investasi, aset investasi kami. Yang kami kejar sebetulnya adalah yang realize. Realize kok rasanya kami masih optimis. Apalagi kalau SRP-nya masih ada ya Mbak ya, itu senang sekali. Baik.